Saya ingin mengajak Prof masuk ke wilayah sejarah yang pernah berhubungan dengan laut, dengan perkapalan. Dulu ada bencana tenggelamnya kapal Tampo Mas. Dan beberapa kecelakaan-kecelakaan. Dan belakangan juga sering terjadi kapal-kapal yang tahu-tahu tenggelam dan mati semua, hilang semua, nggak bisa dicari semua. Sepertinya nggak ada yang tanggung jawab gitu, sampai kecelakaan itu berulang. Dan apa karena maintenance-nya atau karena kualitas ini, atau ada apa, Prof? Ya, jadi sektor maritim kita ini sektor yang terbelakang, ya, karena sektor perbankan misalkan itu tidak tertarik membiayai sektor maritim. Misalkan ada orang proposal kredit pengadaan kapal misalkan, ya. Ada proposal lain bikin apartemen atau mall, yang dikasih yang mall. Nah, karena lingkungan bisnis maritim sampai hari ini di Indonesia itu sangat tidak kondusif, ya. Tidak ada pemerintahan maritim di Indonesia. Saya ulang ya, yang ada pemerintah sekarang ini sejak Orde Baru sampai sekarang itu pemerintahan darat sebenarnya. Jadi Pak Jokowi, Pak SBY dan sebagainya itu presiden daratan sebenarnya, bukan presiden yang hadir di laut. Ya, belum ada pemerintah di laut. Ada departemen kelautan, misalkan Bu Susi waktu itu ya hadir di laut. Lalu Kementerian Keuangan dengan bea cukai, imigrasi, itu semua mewakili kepentingan kementerian, tidak mewakili kepentingan pemerintah. Ya, jadi belum ada pemerintahan dengan satu tanggung jawab di laut, tidak ada. Sehingga ketidakpastian hukumnya sangat tinggi, lalu bisnis di laut menjadi tidak jelas. Itu yang menyebabnya terbelakang, lalu perawatannya jadi terbengkalai, lalu banyak kapal yang tenggelam karena para pengusaha tidak mampu membeli kapal-kapal baru karena keuntungannya terlalu kecil. Habis di pungutan-pungutan. Kalau begini kan ini cukup fatal ya. Ya. Ini katakanlah terlepas apa dan kapan, anggaplah Pak Prof ini sekarang berjumpa dengan si Fulan, calon presiden yang kita doakan jadi dan kita perjuangkan jadi. Siapa Fulan? Itu pembahasan bab lain. Apa masukan Bapak buat Pak calon presiden ini untuk urusan kelautan? Ya, pertama pemerintah harus lebih hadir di laut. Harus dilakukan perombakan besar-besaran institusi pemerintahan di laut, ya. Yang paling potensial sebetulnya adalah Sea and Coast Guard, ya. Sea and Coast Guard itu tidak di bawah Departemen Perhubungan, dia di bawah presiden langsung. Dia sebetulnya level tidak bisa di level menteri, tapi di level presiden. Jadi agenda rapat presiden itu karena dia menyangkut perdagangan, industri, perikanan, perhubungan, komunikasi, itu pekerjaan presiden, tidak bisa diserahkan ke menteri koordinator. Nah, dan menurut Prof itu memang bisa kita lakukan. Harusnya bisa. Tadi kan 70% wilayah kita itu air, ya, dan bentangan alam kita itu seluas Eropa. Jadi kita membutuhkan pemerintah yang hadir di laut secara efektif, ya. Artinya kalau kita lihat postur anggaran, misalkan harus ada investasi kapal-kapal, bukan investasi jalan loh, ya. Jalan itu serahkan swasta aja. Kalau kapal itu sebetulnya jalan sekaligus truknya, ya. Jadi kapal itu harus dilihat sebagai infrastruktur negara kepulauan, bukan sekedar truk. Ya, jadi kalau kita mau menghubungkan pulau-pulau itu, kita harus bangun kapal-kapal, ya, dalam jumlah, jenis dan ukuran yang cukup. Ya, dan itu yang akan mengedarkan semua kekayaan nasional itu ke seluruh daerah. Nah, itu instrumen untuk memastikan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu sektor maritim. Kalau presiden tersebut memang bertanggung jawab, mungkin secara singkat Prof ingin mengatakan apa? Bidang pendidikan harus melakukan satu bentuk aktivitas, akselerasi atau modernisasi atau bentuk-bentuk pembaharuan apa agar kelautan ini bukan hanya jadi jargon ketika debat presiden. Saya gitu ngomong, ternyata pas sudah jadi juga diurusin juga. Betul. Ya. Gimana Prof untuk bidang pendidikan? Jadi saya kira dari sektor pendidikan kita memerlukan satu pendekatan yang baru yang tidak terlalu berorientasi pada mutu atau standar, tapi berorientasi pada relevansi. Jadi kalau sekolah tadi ada di lingkungan pesisir, pulau-pulau kecil misalkan, dia harus lebih banyak mempelajari tentang laut dan ikan. Kalau dia di pegunungan, ya dia harus belajar tentang pertanian dan seterusnya. Jadi sekolah-sekolah itu harus menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat di sekitar sekolah tadi. Bukan menjadikan instrumen bagi urbanisasi besar-besaran.
Jadi kalau sekarang ini sekolah itu menjadi faktor urbanisasi. Jadi setelah dia sekolah, dia inginnya ke kota, ya, meninggalkan kawasan-kawasan agrobisnis itu. Ya. Nah, kita ingin supaya mereka itu justru mampu bertahan, kemudian membangun kehidupan yang layak, ya, di daerah-daerah itu, ya, supaya tidak menghentikan arus urbanisasi. Memang ini bidang Pak Prof ya. Ya. Tapi saya ingin mengakhiri, Prof, saya beri kesempatan bagaimana soal kapal perang Indonesia. Kayak apa kualitasnya, ada berapa jumlah, kita malu ya di Blok Natuna Utara, ya kan kita beri nama-nama baru itu ya. Kita dipermalukan. Bahkan kemarin juga yang kapal selam kita tenggelam, apapun argumentasinya, faktanya tenggelam. Ya kan perdebatan macam-macam itu bisa tapi kan kasarnya itu kan sekian triliun ya. Barang tuh hilang begitu saja. Nah, untuk urusan keamanan negara yang namanya kapal perang yang Indonesia punya ini, kalau sementara akan Prof bilang apa nih? Kalau dalam bahasa grade apa nih kapal perang? Ya, jadi saya kira kita memang tadi karena sektor kemaritiman kita itu terbelakang, antara lain postur minimum essential force di bidang pertahanan di laut itu kita memang jauh dari yang semestinya. Ya, apakah itu kapal berbagai macam jenis korvet, fregat, kapal selam, kapal patroli. Orang Indonesia ada yang punya kemampuan untuk mengolah itu, Bro. Saya kira untuk membangun kemampuan itu dibutuhkan kesempatan para insinyur untuk merancang dan membangun, ya. Dan itu harus dimulai oleh pemerintah sendiri, ya. Dan PT PAL punya kemampuan itu. PT PAL yang dibangun oleh Pak Habibie itu sudah punya kemampuan untuk merancang korvet, ya. Jadi itu memang kemampuannya harus ditingkatkan, dan kemarin sudah ada punya pengalaman membangun kapal selam, ya. Jadi setelah itu dibangun kemampuan untuk merancang, ya. Jadi kemampuan para insinyur itu memerlukan jam terbang, tidak bisa ujuk-ujuk. Jadi kalau kita lihat Korea misalkan, orang mengatakan India itu salah satu pendidikan tekniknya termasuk yang terbaik. Kenapa? Karena para insinyur India diberi kepercayaan untuk membuat mobil sendiri, ya, sehingga kita sampai sekarang mobil nasional tidak punya, ya, karena tidak ada kesempatan. Untuk kapal perang, Prof, saya ingin bicaranya sebagai orang yang mendengar kegelisahan. Kita mestinya punya jenis kapal perang apa agar negara kita tuh tidak, kan sekarang dihuyah-huyah nih, ayo kamu kayak cablok. Jenis kapal perang apa, terus apalah perangkat-perangkatnya agar laut kita dijaga nih. Di laut kita jaya, kan ada nyanyian. Gimana tuh, Prof? Ya, jadi kalau saya melihat, saya pernah kerja di PT PAL, saya pernah membangun kapal perang. Jadi saya walaupun tidak lama di PT PAL, saya pernah kerja di pabrik kapal. Ya, jadi itu perlu roadmap, komitmen jangka panjang, Mas, untuk membangun kekuatan itu. Kalau kita lihat desain rancangannya Pak Prabowo yang sekarang, untuk mencapai minimum essential force di bidang pertahanan laut, itu memang dibutuhkan salah satunya yang strategi memang kapal selam, ya. Tapi sudah ada rencana pembuatan korvet misalkan sampai fregat, ya. Jenis-jenisnya sudah. Untuk orang awam, Prof, korvet, fregat tuh gampangnya apa sih artinya tuh? Ya, itu jenis-jenis kapal perang dengan kapasitas tertentu, terutama ditentukan oleh kemampuan atau ukuran meriam dan juga kemampuannya untuk meluncurkan rudal, ya, roket, dan kemudian juga kemampuannya untuk dikombinasikan dengan helikopter dan seterusnya. Saya kira kita tidak butuh kapal induk pada saat itu, karena kita cukup banyak pulau-pulau, ya. Banyak sekali pemirsa sekalian, kita mau bincang dengan Prof, tapi ada dua stressing sebelum kita pamit karena waktunya juga sudah cukup panjang. Prof, boleh kali kita dapat jelas itu kemarin Prof katanya ada yang nyoal tulisan Prof yang katanya mau digitukan, diginikan segala macam. Apa nih yang bisa dipahami pemirsa, Prof? Ya, saya kira memang karena sejak mahasiswa saya dilatih sebagai jurnalis, ya, saya mengamati, buat analisis, lalu saya buat tulisan. Itu sudah lama sekali itu, di koran maupun sekarang di portal berita online, ya. Jadi itu kebiasaan sudah 30 tahun lah, ya. Jadi saya tidak ingin momen-momen penting itu lewat begitu saja tanpa tercatat, ya, apapun risikonya, ya. Dan kalau itu menyinggung pemerintah, ya
so be it ya, so be it. Dan tentu saya dalam rangka memberi edukasi, memberi penyadaran, ada ancaman yang mengancam di belakang kita. Kita mesti mewaspadai ada persoalan-persoalan di soal public policy. Ya, jadi saya kira ini bagian dari, saya merasa ini bagian dari tugas saya sebagai dosen ya, yang mendidik. Sebab ini kemudian saya sampaikan ke mahasiswa saya. Saya tidak ingin mahasiswa saya itu hanya menjadi tukang ya. Jadi mereka menjadi warga negara yang ikut mengambil tanggung jawab untuk membangun negeri ini ya, berdasarkan konstitusi kita ya. Jadi ini perubahan-perubahan ini luar biasa besar ya. Dan itu bisa membingungkan. Dan Prof akan tetap menulis. Saya akan tetap menulis ya, sejauh mungkin menghindari delik-delik ITE tentu saja ya. Sejauh saya ingin, memang saya sudah diperingatkan supaya saya lebih hati-hati. Saya akan lebih hati-hati dan mungkin akan mengurangi itu some extent ya. Ya, jadi tapi ini karena itu kebiasaan sudah lama sekali. Bukan pekerjaan setahun 2 tahun ini, ya, tapi udah lama. Siapapun pemerintahnya, zamannya Pak Nuh jadi Menteri Pendidikan, saya pun kritik dia soal kurikulum macam KPK atau yang lain-lainnya. Saya banyak kritik ke beliau. Ujian nasional misalnya. Baik, Prof. Pemirsa sekalian, kita akan akhiri. Tentu kita perlu menegaskan ini perbincangan dengan Profesor Dr. Daniel Muhammad Rashid. Mungkin karena biasa panggil Prof Daniel, jadi namanya kurang sering diulang-ulang. Jadi buat Prof Daniel Muhammad Rashid, saya dan tim daripada UAT Channel betul-betul merasa belum dapat apa-apa. Tapi tentu kita harus bersyukur kita sudah dapat yang lain-lain. Amin. Kita dapat menu-menu gratis segala macam. Terakhir, Prof. Apa nih Prof yang mungkin Prof ingin sampaikan terhadap saya sebagai seorang yang mungkin belum terlalu lama berinteraksi ya. Mungkin karena sering saya kalau bikin tulisan Prof suka kasih jempol, suka kasih sip, mantap, buat ya gitu macam-macam lah gitu ya. Nah, apapun terserah Prof mau katakan apa. Ada bagian-bagian yang harus saya perhalus, saya perkaya, saya pertajam, saya perbijaksana, atau bebas deh Prof mau ngomong apa buat seorang Alfian. Ya, saya kira memang kita punya bakat dan berbeda-beda ya. Mungkin saya lebih cocok jadi penulis daripada YouTuber atau podcaster. Kena deh. Ya, wajahnya juga. Ini kan wajahnya kan istilahnya glowing. Good looking. Ya. Jadi saya kira silakan bekerja, berdakwah melalui instrumen masing-masing. Saya kira beberapa hal memang bisa disampaikan secara publik, ada yang tidak bisa disampaikan secara publik. Ya, jadi saya kira ini yang memilih-milih ini yang kadang-kadang susah. Ya, jadi kita berada dalam situasi dan zaman yang secara subjektif Prof ingin katakan apa tentang saya? Orangnya cerewet, orangnya bawel, orangnya sok kepo gitu, ada apa? Enggak, saya kira saya memahami sebagai UI jual. Saya hanya mengingatkan tadi ada beberapa hal yang mungkin bisa disampaikan di publik, ada yang tidak. Ini yang kadang-kadang kita bisa kesel lidah ya. Dan ini saya kira saya juga harus hati-hati ya. Nulis sesuatu yang kadang-kadang ini mestinya disampaikan secara ada pilihan ya. Ada pilihan kata, pilihan diksi, pilihan medium. Ya, saya kira itu ya. Baik, pemirsa sekalian, terima kasih dan Pak Prof yang sudah sama-sama kita bersamai, luar biasa, bertemunya belum lama tapi seperti bertahun-tahun. Kami, saya Alfian Tanjung, tetap mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya telah menyita waktu Prof. Terima kasih. Dan buat semua masyarakat Indonesia, kita tidak akan pernah membiarkan negara kita masuk pada cengkraman imperialis, kolonialis, baik sesungguhnya maupun pseudo. Kita akan hadapi sebagaimana orang-orang tua kita dulu pernah berjuang membuat negara ini merdeka, dan kemerdekaan itu akan kita rawat sampai mata tertutup dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian UAT bertamu kali ini di hadapan Profesor Daniel Muhammad Rashid. Betul ya? Ya. Sudah 2 kali dibetulkan. Ya, terima kasih juga buat kameramen yang sudah mendampingi dan juga kawan-kawan dari berbagai kelompok yang bersama pada pertemuan ini. Sekian
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.